BUMD di Provinsi Banten ini ada 4 ya, ada 4. Pertama Bank Banten, kemudian Banten Global, Global Banten Development kemudian Jamkrida, sama yang agribisnis itu ABM. Ya itu ya pisah ya dengan Jawa Barat gitu. Harus punya bank daerah sendiri ya, dan ini tugas kita semua untuk membesarkan Bank Banten, termasuk masyarakat. Yang baru memberikan dividen hanya Jamkrida gitu ya. Yang dalam bentuk pelayanan ya Bank Banten ya. Bank Banten ini sudah mendapatkan laba. Hanya belum besar. 26 miliar. Ya. Ya tadi itu 123 miliar penyertaan modal Pemprov ke BJB itu sudah memberikan dividen kurang lebih. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Yashifa Yasmin dalam program Ekbis Banten Podcast. Oke, hari ini masih di ruangan DPRD Provinsi Banten nih. Tapi kali ini narasumber kita adalah, siapakah dia? Ini bintang tamu kita, Pak Mansur. Selamat datang Pak Mansur. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Kesibukan ngapain aja sih Pak? Ya biasa. Biasanya tuh ngapain nih? Anggota DPRD yang baru dilantik tuh ngapain kesibukannya? Banten ya. Saya baru dilantik 2 bulan yang lalu. Bulan September kan? Iya. Tanggal 3 September ya. September, Oktober ya 2 bulan berarti. Masih baru nih ya. Masih baru. Di samping kita menghadapi pilkada gitu ya, yang namanya anggota dewan ya pasti punya kewajiban-kewajiban untuk bersama-sama mensukseskan pilkada juga. Betul. Gitu. Jadi sibuk pilkada nih ya. Ya pilkada, kemudian ya kegiatan dewan, ya sama kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan partai tentunya. Juga reses kemarin ya. Reses sudah selesai. Reses gimana kemarin Pak? Aspirasi dari masyarakatnya? Oh banyak lah aspirasi. Infrastruktur nih, ya, apalagi? Banyak lah ya. Kalau yang saya bisa rangkum gitu, terkait dengan masalah lingkungan. Ya misalnya ya pencemaran ya dari industri yang ada di sekitar masyarakat lah. Kemudian juga terkait dengan susahnya ya mencari kerja, misalnya dari kaum muda yang baru lulus kuliah, dan misalnya Gen Z berarti. Ya, jadi ya memang ya pengangguran di Banten masih tinggi ya. Makanya ini tugas-tugas ke depan ya semuanya lah gitu ya untuk memperjuangkan ya gimana masyarakat Banten ini ya nggak susah cari kerja gitu. Amin ya Ya, Allah. Gitu. Karena ya Banten ini kan banyak industri ya, banyak sebetulnya. industri ya sebetulnya. Nah ini kenapa susah gitu? Jadi ya ini harus ada will gitu ya dari pemerintah daerah agar hal-hal begini diminimalisir. Nah, amin. Gitu. Ya, kalau bisa pengangguran Iya, bisa nggak ya kayak gitu? Walaupun agak mustahil sih kayaknya. Iya, gitu. Tapi setidaknya berkurang intinya, lah ya. Iya kita nggak sulit gitu. Masyarakat ini jangan dibuat susah. Ya kalau yang seperti itu ya, kayak misalnya pelayanan, ya pelayanan kesehatan. Ya kita sih inginnya ya namanya pemerintah begitu ya. Persoalan apapun yang ada di tengah-tengah masyarakat itu ya bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah. Betul. Ya jadi disitulah kehadiran pemerintah saya kira. Ya termasuk salah satunya pelayanan kesehatan. Idealnya ya idealnya masyarakat pada saat sakit mau kaya ya atau miskin bisa diobati. Gitu. Yang namanya orang sakit harus diobati kan kuncinya itu kan. Iya betul. Iya. Jangan misalnya orang sakit mau berobat susah. Nah. Gitu. Nah ini muter-muter nyari rumah sakit. Di mana keberadaan pemerintah daerah. Nah, di situ namanya pelayanan. Betul sekali nih. Ini ngomong-ngomong Pak Mansur nih udah
udah nggak baru lagi loh di kantor ini loh kayaknya. Kalau di sini baru. Udah 2 periode kayaknya kan? Baru. Ya udah berarti udah lama kan di DPRD berarti. Baru kalau di DPRD Provinsi Banten. Oh gitu? Iya, baru periode 2 sekarang. periode bukan? Bukan, baru masuk saya di baru DPRD masuk ya. Berarti Provinsi Banten. Ini baru anak baru banget nih ya. Iya, Gimana rasanya Pak? Baru 2 bulan. Selama 2 bulan menjadi anggota DPRD Provinsi Banten nih. Ya kita harus belajar cepat gitu ya. Yang namanya anggota dewan kan, ya latar belakangnya beda-beda. Termasuk saya latar belakangnya beda. Nah jadi ya pada saat kita mendapatkan tugas amanah di DPRD Provinsi Banten, ya kita harus belajar cepat. Apa tugas dan fungsi kita ya, fungsi kami ya, fungsi saya ini sebagai anggota DPRD gitu kan. Kita harus belajar lah. Oke, dan tentu ya termasuk ya harus banyak diskusi ya dengan senior ya yang sudah menjabat di sini, apa sih gitu kan tugas dan fungsi kita nih ya. Intinya sih yang saya pahami ya, bagaimana keberadaan kita sebagai anggota dewan ini banyak memberikan manfaat kepada masyarakat yang kita wakili. Luar gitu, biasa gitu aja. Tapi ngomong-ngomong latar belakang, Pak Mansur emang latar belakangnya apa sih Pak? Boleh dong cerita dulu nih ke Sobat Ekbis di rumah nih, siapakah sosok Pak Mansur ini? Iya, saya dilahirkan di Serang. Ya. Asli wong kene ya? Asli wong Serang. Kemudian ya SD di Ciruas, kemudian SMP juga di Ciruas, SMP 1 Ciruas, SMA 1 Ciruas, ya, kemudian ya kuliah di Universitas Lampung, ya, kemudian S2 juga sudah di IPIJA, gitu. Sebelumnya saya guru dan juga dosen di Unsera, gitu ya. Bapak dosen kita nih berarti nih ya. Oh, dari Unsera juga? Enggak juga sih, maksudnya sesama mahasiswa lah. Ya, dosen di Unsera. Ya, termasuk guru juga di SMA dan SMP-nya gitu ya. Ya pokoknya ya kita melaksanakan tugas di situ. Jurusan apa tuh Pak? Jurusan apa Pak? Kalau ngajar mata kuliah ya. Ya kalau di jurusan mana-mana. Ya ngajar kuliah statistik saya. Kalau background Bapak? Saya sosial ekonomi. Oh ya. gitu. Iya. Oh, sosial ekonomi. Kemudian kalau S2-nya manajemen. Gitu. Ya. Jadi itu kira-kira ya. Nah, tahun 2009 baru saya dapat amanah tuh di DPRD Kabupaten Serang. Gitu. 2009. Nah, ini maksud saya. Tadi salah kayaknya ya. 2009 sampai 2014 kan, 2014 pemilu lagi, ya masih dipercaya sampai 2019, ya kemudian 2019 pemilu lagi, masih dipercaya juga sama masyarakat menjadi anggota di DPRD Kabupaten Serang masih, dan di periode 2019 sampai 2024 itu saya diberikan tugas oleh partai untuk menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Serang. 2024 pemilu kan? Ya kemarin tanggal 17 Februari 2024, alhamdulillah masyarakat memberikan kepercayaan ya kepada saya untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Alhamdulillah. Gitu, kan perjalanannya panjang nih sebagai anggota DPR. DPR entah itu DPRD Kabupaten Serang kan 2 kali, 3 kali. 3 kali, nah kan sekarang Provinsi Banten. Masuk ke Provinsi Banten. Jadi Provinsi Banten baru sekarang. Nah, iya betul sih. Tapi udah jadi perwakilan rakyat bertahun-tahun. Latar belakang sebelumnya di pendidikan, ya. Oh, iya. Jadi di Unsera itu saya sampai 2012. Sampai 2012. Iya. Baru setelah jadi dewan menjadi dewan. Enggak, dewannya di 2009 kan. Tapi saya betul-betul masih sempat tetap memberikan kuliah di Unsera. Hanya di tahun 2012 ternyata ini kegiatan dewan ini cukup menyita waktu, ya khawatir saya mengganggu dan mahasiswa merasa dirugikan, ya karena saya banyak berhalangan untuk hadir.
Maka saya izin untuk istirahat lah gitu ya, untuk cuti ya, mengajar. Jadi dosen tadi ya. Ya sampai gitu. sekarang berarti ya cutinya. Sampai sekarang Lama cutinya. ya cutinya. Cutinya Ya, lumayan lama nih kayaknya. karena Tapi masih gimana deh, beda gak antara di DPRD kabupaten dengan Provinsi Banten? Kira-kira apakah ada perbedaan atau sama aja? ya Rasanya nih. masing-masing itu kan punya kewenangan. Kalau ini ya sama lah, namanya tugas dan fungsi kedewanan itu ya ada 3 hal itu kan, budgeting, legislasi, sama pengawasan. Gitu, 3 hal itu saja. Hanya kewenangannya yang berbeda, gitu kan, kewenangan. Nah, disitulah kita menyesuaikan. Oke. Gitu. Ini kita udah tahu lah ya sedikitnya nih siapakah sosok Pak Mansur gitu. Nah, sekarang kita mau ngobrolin tentang apa ya? Tentang BUMD gimana nih, Pak? Oh iya. Kebetulan saya tanggapan Pak Mansur nih dari kacamata Pak Mansur sendiri. Ini kebetulan pakai kacamata juga nih. Bagaimana melihat BUMD di Provinsi Banten? Iya. Jadi kebetulan saya ditugaskan sama fraksi di Komisi 3. Ya, di Komisi 3 itu membidangi terkait dengan keuangan, ya, pendapatan dan keuangan daerah. Nah, termasuk ya persoalan BUMD, ya. Jadi BUMD di Provinsi Banten ini ada 4 ya, ada 4. Pertama Bank Banten, kemudian Banten Global, Global Banten Development kemudian Jamkrida, sama yang agribisnis itu ABM. Ya, itu ya 4 BUMD di Provinsi Banten. Saya kira BUMD di Provinsi Banten ini masih banyak PR. Apa aja nih PR-nya gitu nih kalau boleh tahu nih? Iya, pengelolaannya. Yang baru memberikan dividen ke pemerintah daerah itu baru Jamkrida. Ya, 3,4 kalau nggak salah. 3,4 miliar ya. Ya, hasil usaha tahun 2023 yang harus disetor di tahun 2024. Ya, itu Jamkrida. Yang lainnya belum. Bank Banten, misalnya cerita Bank Banten ya. Nah, cerita nih? Bank Banten. Bank Banten ini ya kan kemarin lagi ini tuh ya. Lagi seru di media ya. Punya batas waktu sampai dengan akhir Desember. Ya, harus punya modal dasar sekitar 3T minimal. Ya, hanya kan nggak mungkin kalau dari sisi ini, karena ya baru berapa itu kan 1,7 kalau nggak salah. Masih setahun lagi tuh. Nah ini tapi ada jalan keluar, ya, insya Allah bisa diselamatkan lah, mudah-mudahan insya Allah ya, dengan pola KUB, ya, kelompok usaha bank dengan bank induk Bank Jatim gitu ya. Nah itu jalan solusi ya untuk Bank Banten sudah ada, mudah-mudahan itu bisa memberikan solusi saya kira nanti, sehingga Bank Banten ini tetap eksis. Dan kami berharap semua komponen lah bisa memberikan dukungan gitu. Contohnya pemerintah kabupaten kota ya, RKUD ya, RKUD itu kan baru Pemprov ya, kemudian pemerintah kota Serang sama Lebak. Nah, kabupaten kota yang lainnya saya kira ini wajib gitu ya, ini bentuk dukungan saya kira ke Bank Banten, karena bagaimanapun kita ini sudah berpisah ya dengan Jawa Barat gitu. Harus punya bank daerah sendiri ya, dan ini tugas kita semua untuk membesarkan Bank Banten, termasuk masyarakat. Ya, bagaimana bisa memberikan kepercayaan kepada Bank Banten gitu. Betul banget. Ya, insya Allah kalau semuanya berikan dukungan, mudah-mudahan Bank Banten ini maju. Ya, ke depan saya kira bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Gitu. Tapi ada gak sih dorongan dari pemerintah sendiri supaya BUMD ini semangat nih ngasih dividen? Iya, harus lah. Ada gak? Harus ada dorongan pembinaan. Seperti apa nih?
Dukungan Ya, pemerintah kayak gimana? kan yang jelas pemerintah Pemprov sudah memberikan penyertaan modal, ya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing BUMD, gitu. Nah itu bentuk dukungannya. Terus pembinaan, gitu ya. Nah intinya sih ya pemerintah harus betul-betul melakukan pembinaan yang kuat ya terhadap BUMD yang kita miliki, gitu. Nah jadi itu tuh ya. Kemudian apalagi Jam Kerida sudah jelas core bisnisnya, ya core bisnisnya sudah jelas. Saya kira ya itu penjamin ya, lembaga penjamin, ya penjamin pinjaman gitu. Saya kira kalau itu nggak harusnya ada kerugian lah, gitu. Itu insya Allah aman begitu. Ya kemudian yang lainnya lah saya kira masing-masing punya core bisnis. Intinya memang BUMD ini fungsinya sebetulnya yang saya tangkap itu yang saya pahami gitu ya. Itu ada dua ya. Dia sebagai membantu proses pelayanan pemerintah kepada masyarakat atau gitu ya memberikan sumbangsi ya kepada pemerintah daerah yang konkretnya itu dalam bentuk dividen tadi. Nah, gitu. Nah, hanya kalau dari apa yang tadi saya sampaikan, dari keempat BUMD ini makanya saya katakan PR-nya masih banyak gitu. Ya. Yang baru memberikan dividen hanya Jam Kerida gitu ya. Yang dalam bentuk pelayanan ya Bank Banten gitu kan, pelayanan keuangan tentunya, dan seharusnya ini juga ada nilai nilai apa nih? Dividen tadi ya. Ada target. Iya gitu ya, harus inilah gitu ya. Harus bisa memberikan gitu. Selain memberikan pelayanan juga memberikan sumbangsi terhadap pendapatan asli daerah dalam bentuk dividen tadi. Nah, ini kan belum gitu, walaupun di tahun 2023 kemarin ya Bank Banten ini sudah mendapatkan laba. Hanya belum besar. 26 miliar. Ya, labanya. Nah, itu hanya karena memang Bank Banten ini masih perlu suntikan modal, Bank Banten ini belum bisa memberikan dividen kepada pemerintah daerah. Gitu ya. Yang lainnya saya kira masih ini lagi. Jadi intinya ya BUMD yang kita miliki ini core bisnisnya itu harus jelas gitu ya, arahnya kemana gitu ya. Termasuk Banten Global ya, Global Banten Development. Global Banten Development. Nah itu ya apa sih core bisnisnya? Nah itu harus jelas, gitu ya, harus jelas. Jangan sampai keberadaan BUMD yang kita miliki ini justru ya selalu menimbulkan masalah gitu. Ya, nah itu dia. Jadi Pemprov ini kan pemerintah ini masalahnya sudah banyak, jangan sampai ditambahi dengan BUMD. BUMD-nya sendiri. Nah, gitu. Justru BUMD ini ya yang membantu gitu, membantu pemerintah dalam dua hal tadi kan, pelayanan ya dan pemasukan, ya, membantu ya dalam bentuk pendapatan asli daerah gitu. Nah, itu ukuran yang yang bisa diukur lah gitu ya. Selama itu belum bisa diberikan berarti BUMD ini belum berhasil. Tapi kira-kira untuk di Banten sendiri kira-kira nih ya menurut Pak Mansur, udah berhasil atau belum? Belum ya. Makanya karena tadi itu saya masih banyak PR-nya. Masih banyak PR yang harus dibenahi. Nah, kira-kira alasannya apa nih, Pak? Kenapa mereka masih belum bisa memberikan dividen? Nah, itu harus didalami, ya, harus dipelajari, ya, apa tadi kendalanya, apa masalahnya, begitu kan? Ya, makanya ya saya meminta sih kepada Pemprov, ya,
memberikan pembinaan ya yang kuat gitu, pengawasan pembinaannya ya kepada BUMD ini ya, BUMD yang ada di Banten ini gitu. Nah, saya bukan promosi BJB nih ya, bukan, tapi penyertaan modal Banten ya di BJB itu 123 miliar. Tapi sudah bisa memberikan dividen 49 miliar di tahun 2024 ini. Itu dalam 1 tahun itu. 49 miliar. Kalau kita berbicara untung rugi, ya kalau ya sekilas gitu ya, ngambil pemikiran saya gampangnya, udah aja taruh duit di bank BJB. Itu dengan sendirinya itu lebih untung. Lebih menguntungkan gitu, lebih mudah, lebih terukur. Ya tadi itu 123 miliar penyertaan modal Pemprov ke BJB itu sudah memberikan dividen kurang lebih 49 miliar. Lumayan tuh ya. Lumayan. Gitu. Di Bank Banten uang kita berapa? Berapa tuh, Pak? Iya. Ada lumayan banyak. Udah lumayan banyak. 1,7 triliun. Iya. Seharusnya bisa memberikan dividen. Cuman inilah perjuangan gitu. Okay. Tapi apakah ada evaluasinya, Pak? Oh iya, harus dievaluasi oleh pemerintah. Ya kita juga mengevaluasi ya, nanti ke depan kita pelajarilah. Akan dipelajari dulu nih ya, berarti untuk ya kita dalami, kemajuan. bukan dipelajari. Iya. Kita ya dalami ya, masing-masing semua BUMD ini yang 4 ini ya seperti apa persoalannya, permasalahan yang ada dalamnya ya, terus ke depan seperti apa gitu ya. Jadi supaya bisa dipetakan nih bagaimana strategi ke depannya ya. Ya, sekarang kita konsen ke Bank Banten. Ya kan, lagi gitu konsennya kan. ke Bank Banten. Iya, gimana biar per 31 Desember 2024 itu Bank Banten masih tetap eksis lagi gitu. Desember bentar lagi nih kayaknya ya. Lagi. Kayaknya orang-orang di Bank Banten lagi ketar-ketir nih ya. Ketar karena ya tapi tetap komunikasinya. Cuma tadi udah mendapatkan jalannya ya. Ya, jalannya, solusinya sudah ada dan Bank Jatim sudah oke gitu. Tapi apakah untuk Bank Banten sendiri akan ada penambahan modal, Pak? Perkiraan. Kalau ada uang seharusnya ada. Gitu. Tapi iya, kan persoalannya kapasitas keuangan kita juga menurun. Kenapa? Karena ada option pajak untuk kabupaten kota. Dari pajak kendaraan bermotor segala macam itu kan ya kita sumbernya dari situ besarnya kan ya. Nah, itu sebagian ya langsung dibagi ke kabupaten kota, sehingga ini juga menjadi penyebab kapasitas keuangan kita berkurang. Berarti tidak akan ada penambahan modal ya kemungkinan. Ya, kemungkinan untuk sementara ini, kecuali nanti ya, makanya kita dorong juga ya Bapenda dan BPKAD ya yang menggeluti terkait dengan keuangan daerah ya, Bapenda terkait dengan pendapatan kan, agar ada strategi-strategi untuk pengganti ya option pajak itu. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk penambahan atau pengurangan dari BUMD-nya kira-kira bakal ada nggak tuh? Nah, itu nanti dievaluasi. Setelah evaluasi berarti ya? Ya, evaluasi ya. Jadi memang itu kan haknya Pemprov ya. Tapi tetap kalau BUMD itu dibentuk dengan Perda, maka dibubarkan juga dengan Perda. Itu yang saya pahami. Ya tetap ini nanti jadi keputusannya DPRD, tapi ya atas rekomendasi dari Pemprov juga gitu ya. Karena Pemprov yang selaku pemilik kan. Betul. Ya kalau memang BUMD itu sudah tidak ada manfaatnya ya buat kita, ya buat Pemprov gitu, buat masyarakat, ya buat apa kita pertahankan kalau kita ngerepotin mah. Iya, betul juga ya. Iya, kalau BUMD itu hanya ngerepotin pemerintah gitu kan, tidak bisa memberikan manfaat, ngapain kita pertahankan? Betul sih. Iya, kalau kami sih
rekomendasinya bubarkan kalau sudah nggak ada manfaatnya. Gitu. Manfaat dua hal tadi, Untuk membantu pelayanan, gitu kan, atau membantu pendapatan asli daerah. Gitu. Kalau nggak ada manfaatnya buat apa? Kita cut aja gitu ya. Iya, nanti justru apa namanya, ya yang ada masalah terus begitu kan. Ya, jadi beban nantinya, beban pemerintah. Ya harus ngasih modal lagi, ini lagi kan. Gitu. Untung enggak. Nah, berarti dari Pak Mansur sendiri, sekiranya emang BUMD ini sudah tidak memberikan manfaat, jadi cut aja gitu ya. Iya. Oke, jadi ini nih tanggapan-tanggapan Pak Mansur terkait BUMD di Provinsi Banten. Tapi gimana deh harapan Pak Mansur untuk BUMD di Provinsi Banten? Harapannya ya maju terus gitu kan. Maju ya, dan harus apa namanya, kerja keras, ya kerja sungguh-sungguh, agar apa BUMD yang ada di Pemprov ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat Banten. Gitu. Baik, sip. Terima kasih banyak Pak Mansur Sama-sama. atas waktunya. Ya, sama-sama. Oke, itu dia nih obrolan kita seputar BUMD dan mengenal lebih dekat ya sosok Pak Mansur. Oke, saya Syifa Yasmin pamit undur diri.